Hari ini adalah minggu ke-8 dari Judges to Jesus. Dan topik kita menarik hari ini adalah bahaya kesuksesan. Katakan sama-sama, bahaya kesuksesan. Ini sangat menentang, banyak sekali justru orang dikhotbahi supaya sukses. Ini kok hari ini bicara tentang bahaya kesuksesan. Pastor Michael ini berusaha untuk nyari-nyari atau enggak. Ini bukan dari saya, tetapi ini adalah teksnya yang berbicara seperti itu. Dan waktu kita membaca teks, biarlah teks Alkitab yang berbicara topik-topik yang kita temukan. Dan Hakim-Hakim 8 ayat 1-35 adalah nats kita hari ini. Kita tidak akan membaca semuanya tentunya, tetapi kita akan mulai saja. Nanti kita akan membacanya dari 1, tetapi kita akan membaca Hakim-Hakim 8 ayat 22 sampai ayat 28. Saudara dan saya membaca ayat yang genap dan saya akan membacakan ayat yang ganjil. Hakim-Hakim 8 ayat 22. Mulai ya, 1, 2, 3. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Ayat 24, selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkannya sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Ayat 26, adapun berat anting-anting emas yang dimintainya itu ada 1.700. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan perhiasan kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Ayat 28, demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Alright, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Saudara, memulai dengan baik itu mudah. Semua kalau memulai dengan baik itu pasti baik-baik saja. Tetapi menyelesaikan dengan baik itu adalah tantangannya. Kalau saudara lihat pernikahan itu biasanya sangat indah pada waktu masih bulan madu. Tahun pertama bisa sangat indah. Bulan madu itu hot, makanya saya suka bercanda kalau ketemu sama orang yang baru menikah, diginiin hot gitu saudara ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat tatapan mata yang sangat romantis, tatapan mata yang sangat mesra pada tahun-tahun pertama. Tetapi kalau saudara sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai saudara punya cucu, dan cucu saudara punya cicit. Dan kalau saudara masih dikasih anugerah Tuhan untuk hidup, bagaimana saudara tetap bisa mencintai pasanganmu? Itu adalah sesuatu yang berbeda. Begitu juga dengan kehidupan iman kita. Memulai dengan baik, dengan iman adalah bagus. Ceritanya saudara bertobat dan yang lain-lain. Tetapi mengakhiri hidup saudara dengan baik itulah tantangan. Kalau kita lihat statistik Alkitab, Alkitab menyebut 3.000 nama. Ada 3.000 nama orang di dalam Alkitab. Hanya 100 nama yang diceritakan lengkap kehidupannya dari awal sampai akhir. Dan saudara tahu, dari 100 nama itu hanya 30 nama yang menyelesaikan hidupnya dengan baik. Jadi memulai dengan baik itu mudah, menyelesaikan dengan baik itu adalah tantangan. Nah, kita kembali kepada kisah Gideon. Ini adalah khotbah ketiga dari khotbah Gideon dari kitab Hakim-Hakim. Saya udah bilang 2 yang pertama sangat indah. Nah, ini mulai masuk ke dalam bagaimana kita masuk melihat darkness, ada kegelapan yang mulai terjadi dalam hidup Gideon. Nah, saya akan sedikit memberikan recap ya, saudara. Kalau misalnya ada film itu, previously the story of Gideon, gitu saudara ya. Previously ya, ceritanya sebelumnya gimana? Nah, Gideon ini seorang yang pengecut ya, seorang yang pengecut dan dia itu mengirik gandum di tempat anggur, di tempat untuk pemerasan anggur. Nah, apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang, bilang dia adalah pahlawan gagah berani. Dan Gideon tidak percaya, tapi puji Tuhan, saudara lihat di minggu yang pertama bagaimana Tuhan memberikan tanda demi tanda. Kemudian akhirnya Gideon yakin. Dan dia memanggil bangsa Israel untuk perang. Pasukannya 32.000 lawan 135.000. Wah, sama Tuhan bilang ini terlalu banyak.
Dari 32.000 turun 22.000, jadi tinggal 10.000. Dan akhirnya diturunkan lagi 99%, sampai akhirnya tinggal 300. Dan puji Tuhan, waktu berperang, itu bukan berperang dengan pedang, tapi pakai obor, pakai sangkakala, sama mecahin kendi. Mengalahkan 135.000 orang. Itulah cerita Gideon. Jadi di pasal 6 dan di pasal 7, kita melihat Gideon ini bertumbuh imannya dari seorang pengecut jadi pahlawan gagah berani. Dan kita bisa melihat ada sesuatu yang penting kita pelajari, yaitu apa? Ketika kita lemah, kita kuat. Ayo baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Ketika kita lemah, kita kuat. Nah, masalahnya saudara, apa yang terjadi ketika kita berpikir kita kuat? Dan ini adalah pertanyaan yang harus kita renungkan saat kita membaca teks ini. Dan kita menemukan jawabannya dalam Hakim-Hakim pasal 8. Oke? Poin saya ada 3. Yang pertama, pergeseran pusat. Kemudian yang kedua, arogansi Gideon dan pembalasan dendamnya. Dan yang ketiga adalah akhir yang tragis. Ya, kita akan mulai pergeseran pusat. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Nah, ayat yang pertama dikatakan begini ceritanya. Kalau saudara masih ingat sebelum saya membaca ayat ini, waktu itu Gideon minta tolong suku Efraim. Suku Efraim ini nggak diajakin perang sama Gideon. Tapi waktu orang Midian itu kocar kacir, dia minta tolong suku Efraim untuk mengejar orang-orang yang lari. Dan suku Efraim berhasil menangkap 2 raja Midian. Dan waktu mereka menangkap, bawa kepalanya raja Midian itu, ya, raja Midian itu. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon. Jadi orang Efraim itu marah sama Gideon. Apakah tindakanmu ini terhadap kami? Tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian. Jadi mereka marah. Lu kok gak ngajakin gua untuk perang sih? Nah, memang betul. Efraim itu adalah suku terkuat. Sedangkan Gideon dari suku Manasye yang paling lemah. Nah, Efraim ini kuat. Nah, saya bisa bayangkan kalau misalnya Gideon ngajakin Efraim perang, mungkin Efraim juga gak mau. Karena apa? Karena Gideon ini dari suku yang paling lemah. Tetapi Gideon menjawab mereka. Wah, jawabannya luar biasa. Jadi sebenarnya Efraim itu marah, frustrasi, bukan karena ingin ikutan perang, atau kenapa kok dia nggak diajakkan perang. Karena ketinggalan kemuliaan menang perang. Kan gini ya, waktu Gideon menang perang kan semua orang, wah hebat ya Gideon. Lah Efraimnya, lah aku gak dijak perang. Ya apa sih gitu. Misalnya saudara, mungkin seperti itu gitu ya. Kalau misalnya cerita ini. Nah kemudian waktu Efraim marah, Gideon jawabnya luar biasa. Gideon menunjukkan keterampilan diplomatik dan kebijaksanaan. Dia bilang gini, apakah yang aku perbuat sekarang dibandingkan kamu? Bukankah pengumpul buah anggur di Efraim lebih baik daripada penuaian buah anggur di Abiezer? Wah dia memuji. Allah telah menyerahkan ke tanganmu para pemimpin Midian. 2 raja yaitu Oreb dan Zeeb. Apakah yang dapat kuperbuat dibanding dengan kamu? Setelah Gideon berkata demikian, reda jugalah amarah mereka terhadap dia. Jadi Gideon menunjukkan keterampilan diplomatik dan kebijaksanaan. Dia bilang gini, iya memang aku yang mulai perang, orangnya kocar kacir, mereka lari. Tapi yang nangkep raja kan kamu. Wah ini pinter ya saudara yang ngelobi ya. Yang nangkep raja kan kamu. Rajanya itu loh kamu penggal, terus kamu bawa sini. Kamu itu lebih ciamik daripada aku. Wah itu bahasa Surabayanya kayak gitu ya. Kamu lebih hebat daripada aku. Jadi kamu terima kasih. Kamu yang sudah menutup kemenangan kita dengan menangkap raja-raja yang mau menjajah kita. Gitu ya saudara. Nah kelihatannya kalau kayak begini kita kayaknya mau tepuk tangan untuk Gideon. Wah luar biasa. Tapi pada titik ini kita lihat selanjutnya. Kemudian jadi ceritanya dia juga mau ikutan ngejar raja yang lain. Jadi ada 2 raja lain yang Gideon kejar. Dan ceritanya ayat 4. Ketika Gideon sampai di sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke 300 orang yang bersama-sama dengan dia. Wah ini 300 orang yang tadinya bawa kendi, bawa obor, bawa sangkakala, sekarang bawa pedang. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Nah dia sampai di sebuah kota namanya Sukot. Nah berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, 300 orang. Karena mereka telah lelah
Dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian. Nah tapi orang Sukot ini kurang ajar. Memang rakyat ini ada macam-macam ya saudara. Makanya kadang-kadang gembala sidang itu juga pusing. Sudah melayani gitu ya. Kadang-kadang banyak nggak jemaat-jemaat dablek? Banyak gitu saudara ya. Ini mungkin yang dirasakan sama Gideon. Mungkin saya juga bisa melihat. Tapi kok reaksinya sangat-sangat kurang sesuai dengan firman. Lihat ini. Jadi jawab para pemuka Sukot. Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu? Sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu. Jadi dia bilang gini. Loh iya. Kamu memang menang di Midian. Tapi masih ada 2 raja lain loh. Ini yang lagi lari. Mereka bawa 15.000 tentara. Kalau kita ngasih kamu makan. Kamu tuh cuma sama 300 orang. Gimana kalau kamu pas ngejar. Ternyata kamu kalah. Terus mereka tahu, ini orang-orang yang kita kalahkan dari mana? Dari Sukot, dikasih makan. 15.000 orang bisa ngajar kami. Terus dia bilang gini, kan kamu belum tangkep, aku gak mau ngasih kamu roti. Wah, saudara tahu? Apa reaksi Gideon? Gideon tersinggung. Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila waktu nanti kalau Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganmu, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Dia bilang, lu lihat ya. Kalau gue menang lawan raja-raja itu, gue balik sini, tak aniaya kamu. Wih. Coba lihat ya. Terus. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel. Ada kota lagi. Dan berkata yang sama kepada orang-orang Penuel. Tapi orang-orang ini pun menjawab dengan seperti orang-orang Sukot. Orang-orang Sukot jawab gitu, orang Penuel juga jawab gitu. Lalu berkatalah juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Jadi Gideon ditolak sama orang Sukot dan orang Penuel, dan memang mereka lebih memikirkan diri sendiri daripada percaya sama Tuhan dan Gideon. Tetapi coba lihat sikap dan reaksi Gideon berubah. Sebelumnya dia ini sadar bahwa kemenangan adalah milik Tuhan. Bukan hasil dari kekuatannya sendiri. Tetapi sekarang mulai mencari penghormatan manusia. Pengakuan manusia untuk dirinya sendiri. Dia berpikir aku loh yang berjasa. Aku loh yang bikin kamu menang. Jadi respon Gideon terhadap penolakan ini sangat berbeda dengan cara dia menangani Efraim tadi. Kalau yang Efraim dia ternyata kelihatannya diplomatis. Oh, ini menunjukkan bahwa diplomasinya Gideon dengan Efraim bukan karena dia hormat sama mereka, tapi karena dia apa? Takut sama Efraim. Kenapa? Dia pikir aku masih butuh Efraim. Tapi Sukot sama Penuel ini, aku gak butuh Sukot sama Penuel. Itu sebabnya dia ancam, dia hancurkan, nanti dihancurkan mereka. Saudara, di sini menunjukkan sesuatu yang ada di dalam hati Gideon. Seperti saya kasih tahu, 2 khotbah pertama baik Gideon. Masuk khotbah ketiga, di sini ada pergeseran pusat di dalam hati Gideon. Dia lupa bahwa kemenangan perang atas pasukan Midian itu bukan sesuatu yang dia raih. Itu bukan achievementnya dia, tetapi ini pemberian Tuhan. Namun sekarang Gideon merasa bahwa dia pantas dihormati. Dia pantas diakui atas apa yang telah dia capai. Ini kan menang gara-gara gua. Fokus Gideon berubah. Dia fokus pada dirinya sendiri dan tidak lagi fokus kepada Tuhan. Ada suatu motivasi pembuktian diri dan ada kesombongan. Dan Gideon memang membuktikan dirinya. Coba kita lihat di selanjutnya ayat 10 dan 12 sampai 12. Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor bersama dengan tentara mereka. Kira-kira berapa jumlahnya? Saudara baca sama-sama. 15.000 orang banyaknya. Yakni orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang yang di sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang. Masih ingat jumlah tentaranya 135.000? Ya, 120.000 mati semua. 15.000 ikut sama Zebah sama Salmuna. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Noba dan Yogeba. Lalu memukul kala tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman.
ayat 12. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Zebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zebah dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Wih, ini ternyata 300 orang beneran lawan 15.000 dan menang. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi Gideon melanjutkan pengejarannya dan dia berhasil, dia tangkap dua raja Midian namanya Zebah dan Salmuna. Sekarang Gideon resmi jadi pemimpin militer yang hebat. Dia memiliki kekuatan untuk menyerang dan menghancurkan tentara Midian yang 15.000 banyaknya. Kali ini gak pakai tiup-tiup lagi, dia pakai pedang. Dan cerita ini murni kekuatan militer Gideon. Tapi saudara tahu, ada satu karakter utama yang tidak ada di dalam pertempuran ini. Ada satu karakter utama yang sangat menonjol dalam pertempuran pertama di Hakim-Hakim 7. Namun karakter ini sama sekali tidak terlihat di pertempuran kedua. Saudara bisa tebak apa karakternya? Siapa karakternya? Karakternya adalah Tuhan. Loh kok bisa? Iya. Tidak ada indikasi sama sekali tentang keterlibatan Tuhan dalam pertempuran ini. Kalau Tuhan ada di mana-mana di Hakim-Hakim 7, di dalam pertempuran yang pertama, Tuhan tidak ada di pertempuran kedua. Pertempuran Tuhan menjadi pertempurannya Gideon. Kekuatan Tuhan jadi kekuatannya Gideon. Jadi apa pelajarannya bagi kita? Perhatikan saudara, pelajarannya buat kita. Kalau ada pergeseran yang terjadi di dalam hati kita, hidup kita tidak lagi berpusat kepada Tuhan. Namun pada diri kita sendiri, pada ego kita. Bahkan bagi orang Kristen, bahaya loh saudara. Mungkin saudara dari luar kelihatannya masih pergi ke gereja. Bahkan mungkin saudara masih pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi sebenarnya hati kita tidak melayani Tuhan. Karena pusatnya bukan Tuhan, namun diri kita sendiri. Kita bisa pelayanan, kita bisa pergi ke gereja. Tetapi kita pakai itu semua untuk menjadi sarana. Mengejar kemuliaan sendiri dan untuk pengakuan manusia. Nah, di sini saya mau memberikan dua indikator berdasarkan cerita kita. Bagaimana kita tahu kapan hidup kita tidak lagi berpusat kepada Tuhan? Karena hati-hati saudara, bisa saja loh saudara dan saya masih ke gereja tapi hidup kita tidak lagi berpusat pada Tuhan. Indikatornya dua. Kita bisa lihat di dalam cerita Gideon ini. Yang pertama adalah kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Tanda pertama bahwa Gideon ini sudah mulai ada pergeseran pusat. Coba kita perhatikan. Masih ingat dulu waktu Gideon lemah, takut, dan dia benar-benar insecure. Apa yang dilakukan? Gideon terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Waktu dia takut, dia cari Tuhan. Waktu dia putus asa, dia cari Tuhan. Waktu dia gak yakin, dia minta tolong Tuhan kasih dia tanda. Tetapi ketika Gideon merasa kuat, dia tidak lagi mencari Tuhan. Gak ada tulisan bahwa dia berdoa cari tuntunan Tuhan. Cari tuntunan Tuhan dalam pertempuran kedua, gak ada. Saudara, salah satu tanda bahwa hidup saudara dan saya tidak lagi terpusat pada Tuhan saat kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Kita tidak lagi berdoa, kita tidak lagi baca firman, kita tidak lagi minta nasihat sama orang-orang beriman di sekeliling kita. Kita tidak lagi berakar di dalam komunitas. Perhatikan pergeseran ini. Saat saudara banyak duit, saat saudara sehat walafiat, saat saudara segala sesuatu sedang baik-baik saja. Saat kita merasa kuat, kita merasa hebat, kita tidak mencari tuntunan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Artinya kita menaruh harapan kita pada sesuatu yang lain. Bukan lagi pada Tuhan. Kita menaruh harapan kita kepada seseorang yang lain dan bukan lagi kepada Tuhan. Halo. Hati-hati saudara. Yang kedua saudara, apa? Kita jadi mudah baper. Susu-susu ai-ai baper itu tahu ya. Bawa perasaan. Mudah tersinggung. Ketika semuanya tentang kita, waktu kita membuat diri kita sendiri menjadi pusat hidup kita, oh kita jadi sebel sama orang yang
Gak setuju sama kita. Sama orang yang memperlakukan kita kurang terhormat. Nyebelin orang itu. Ya, oh. Wah, padahal kita juga ya, oh. Padahal kita juga merasa benar. Jangankan menunjukkan kesabaran. Bahwa kita bisa benci terhadap mereka yang tidak sejalan dengan kita. Kita bisa kejam sama mereka yang menentang kita. Segala sesuatu jadi personal. Saudara kena egonya. Kita mudah tersinggung. Karena kita menjadikan segala sesuatu tentang diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita susah memaafkan orang. Kalau sudah menyakiti kita, itu sebabnya kita mudah kesel sama orang. Mudah tersinggung. Dan kita mulai mengkategorikan orang. Oh, aku sih butuh dia. Aku masih butuh dia. Makanya aku baik sama dia. Oh, ini orang aku udah gak butuh. Anyway, dia juga nyebelin. Udahlah. Jadi apa yang terjadi? Mulai mengkategorikan orang. Dan kita kejam kepada mereka yang kita tidak butuhkan. Jadi kalau saudara lihat, baper, kita mudah tersinggung. Waspada saudara. Itu adalah tanda pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan spiritualitas kita. Coba cek, apakah saudara masih bergantung sama Tuhan atau tidak? Oh iya pastor, aku masih bergantung sama Tuhan. Tapi sebenarnya bisa saja saudara menggunakan Tuhan sebagai sarana. Dan saudara jadi mudah baper. Kita masuk dalam poin yang kedua. Karena it gets worse. Menjadi semakin buruk. Kita masuk poin kedua, arogansi Gideon dan pembalasan dendamnya. Jadi dia menang atas Zebah dan Salmuna, ditangkap. Seperti kata-kata Gideon, dia balik ke dua kota itu. Wah, di sini ini persis kayak movie, saudara ya. Terus kemudian ceritanya begini. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari Sukot. Setelah ditanyai, orang itu ditangkap, diinterogasi. Disuruh, siapa saja pemimpin kota Sukot. Orang itu menulis para pemuka dan para tua-tua di Sukot kepada Gideon, 77 orang banyaknya. Ayat 15. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, ini loh Zebah dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu? Wih, di-quote, diulang kata-kata mereka kata demi kata. Ini orang baper sungguhan, saudara. Karena dia ingat. Saudara pernah ketemu sama orang, saudara salah ngomong sedikit, diulang, diingat itu, saudara. Terus kemudian dia kumpulkan para tua-tua kota itu, 77 orang. Apa yang dilakukan? Dia ambil duri padang gurun dan onak, jadi semak berduri, dihajar orang Sukot itu dengan itu. Dan gak sampai di situ. Juga, ayo baca ayat 17 ya, pelan-pelan, 1, 2, 3. Juga menara Penuel dirobohkannya dan baca yang keras, dibunuhnya orang-orang kota itu. Wow. Berubah ya? Kok jadi bengis ya? Kok jadi kejam ya? What happened Gideon? Apa yang terjadi dengan Gideon sekarang? Jadi setelah Gideon menangkap kedua raja Midian, dia kembali ke kota Sukot dan Penuel. Para tua-tua kota Sukot dihajar sama duri sama semak. Dan dia bunuh orang-orang Penuel, menaranya dihancurkan. Coba perhatikan, Gideon membunuh orang-orang yang seharusnya dia lindungi. Oke, mereka memang nyebelin. Kan mestinya Gideon bisa dong ngomong gini. Aku tahu kamu mungkin gak percaya bahwa Tuhan pilih aku. Tapi Tuhan itu pilih yang lemah, buktinya kita menang. Kan mestinya bisa dengan rendah hati bilang begitu. Kalau kamu gak mau bantu aku sekarang, nanti kalau aku udah nangkep, tolong kasih aku makan ya. Nanti tak buktiin Tuhan itu benar-benar ada di pihak kita sama-sama. Kan bisa begitu, nggak usah harus seperti ini. Dan ingat saudara, mereka ini bukan orang asing. Jadi untuk pertama kalinya saudara, di kitab Hakim-Hakim, nggak pernah ada hakim bunuh bangsanya sendiri. Ini pertama kalinya seorang hakim Israel menghukum dan membunuh orang-orang yang seharusnya dilindungi gara-gara dia baper. Gara-gara dia tersinggung. Dan kemudian selanjutnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Gideon tidak lagi dipimpin oleh Tuhan. Namun didorong oleh arogansi. Coba saudara lihat. Dari tidak bergantung pada Tuhan ada pergeseran pusat. Menaruh diri sendiri sebagai pusat. Kemudian apa yang terjadi? Baper.
baper sedikit. Kenapa? Karena egonya. Apa yang terjadi? Jadi arogan. Tambah parah, saudara. Lihat selanjutnya. Kemudian bertanyalah ia kepada Seba dan Salmuna. Sekarang orang-orangnya udah mati. Di depan Seba sama Salmuna. Ini Seba sama Salmuna mungkin bingung juga ya. Ini gila juga ya pemimpin ini. Rakyat yang mestinya dilindungi dibunuh semua. Terus kemudian dia tanya sama Seba sama Salmuna. Di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor? Tabor itu ternyata tempat keluarga Gideon. Jawab mereka, mereka itu mukanya sama kayak kamu. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Sikapnya ya kayak kamu ini barusan. Lalu kata Gideon, saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup. Seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangun, bunuh mereka. Ini ceritanya jadi bunuh-bunuhan terus. Katanya kepada Yeter, bangun, bunuhlah mereka. Jadi ceritanya begini, oh ternyata Gideon dan 300 orang itu ngejar raja-raja Midian bukan karena taat sama Tuhan. Tapi mau balas dendam, saudara. Jadi karena dia sebel, dia mau balas dendam. Makanya waktu raja-raja itu sudah tidak berdaya, dia mau mempermalukan, dia suruh anaknya. Kalau saudara kita kembali kepada ayat ini, Yeternya, si anak muda itu anaknya, tidak menghunus pedangnya karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Seba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami. Sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Seba dan Salmuna. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Coba saudara perhatikan di sini. Jadi mereka ini, Gideon ini semakin lama semakin jahat. Gideon ingin mempermalukan dan anaknya disuruh bunuh, gak mau, Gideon sendiri yang membunuh. Jadi kalau saudara perhatikan, dengan kematian 2 raja Midian, kemenangan Gideon pun lengkap. Orang Midian sepenuhnya dikalahkan. Tetapi kita bertanya-tanya, apakah kemenangan ini berkenan kepada Tuhan? Jadi ternyata Gideon itu mau balas dendam. Nah masalahnya kan begini, mungkin saudara kalau di gereja, balas dendam itu enggak boleh, semuanya bilang amin gitu. Tapi saudara, jujur, berapa banyak di sini kalau saudara nonton film balas dendam, dalam hati saudara, kon rasa no kapokmu kapan gitu. Kon. Saya juga begitu. Yang ketawa-ketawa sama ya kayak saya ya gitu. Lego gitu. Saudara kalau saya nonton Equalizer itu ya, si Denzel Washington, kon rasa no yo Gusti ora sare. Lu balas dendam kok Gusti ora sare. Itu bukan Gusti ora sare, kita yang mau membawa keadilan. Nah saya mau kasih 2 contoh film lagi ya saudara. Saya tahu yang satunya Korean drama mungkin yang cowok-cowok belum tentu tahu. Tapi yang satunya semuanya tahu. Ya ini John Wick, wah, sama The Glory. Ya kan? Ini kan dua-dua ceritanya tentang balas dendam. Song Hye Kyo ya. Itu sama Keanu Reeves ya. Saya tahu balas dendam itu salah. Kita semua tahu balas dendam itu salah. Tapi kok enak gitu rasanya. Apalagi kalau pembalasannya lebih kejam gitu ya. Kan gak bisa pastor orang itu dibiarkan dengan ketidakadilan. Kita harus balas dan pembalasan itu harus lebih kejam. And by the way, John Wick 1, John Wick 2, John Wick 3, John Wick 4, by the way semuanya box office. Itu balas dendam gara-gara apa? Gara-gara Daisy mati. Saudara tahu Daisy itu siapa? Bukan istrinya loh. Itu anjingnya loh saudara. Ini mungkin film yang buat ini pecinta anjing bener dan saudara makanya pecinta-pecinta anjing itu seneng banget nonton John Wick gitu ya. Jadi semuanya dimulai dengan keinginan untuk balas dendam kepada orang-orang yang bunuh anjingnya saudara. John Wick 1, 2, 3, 4 gak akan ada kalau anjingnya gak diapa-apain saudara. Balas dendam. Saudara gini loh, kita ini suka ide untuk balas dendam, balas ketidakadilan. Tetapi perhatikan saudara. Seharusnya keinginan kita untuk membereskan ketidakadilan itu mengarahkan kepada satu-satunya sosok yang berhak untuk membalas. Betul itu Gusti ora sare. And by the way untuk orang Kristen, keinginan untuk balas dendam itu sudah dibayar lunas di atas kayu salib semestinya.
Dan bagi orang kita semua yang mungkin diperlakukan tidak adil, satu hari benar, Gusti Orasari itu benar, akan sepenuhnya dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Itu bukan hak kita untuk melakukannya. Namun Gideon menjalankan hak yang bukan miliknya. Dia melakukan apa yang seharusnya Tuhan. Dia jadi Tuhan. Gideon meraih kesuksesan besar. Gideon mengalami pergeseran pusat. Dia pikir dirinya jadi Tuhan. Dan dia menunjukkan kecenderungan dosa aslinya. Dan saudara tahu apa yang menjadi pemicu buat Gideon? Kesuksesan. Kalau saudara ingin tahu aslinya seseorang, kasih dia kekuasaan. Kalau saudara ingin tahu aslinya seseorang, kasih dia uang yang banyak. Kasih dia kemenangan. Bagaimana reaksinya di saat dia di puncak kekuasaannya, di puncak kemenangannya, di puncak kekayaannya. Justru itulah kita perlu waspada terhadap bahaya kesuksesan. Ayo baca sama-sama yang besar itu ya. Waspadalah terhadap bahaya kesuksesan. Kenapa saudara? Setiap kali kita menerima berkat dari Tuhan, ada bahaya rohani yang mengintai dari kesuksesan itu. Berkat Tuhan bisa membuat kita menjadi sombong. Dan ini yang terjadi pada Gideon. Gideon mabuk dengan kesuksesannya. Dia berubah dan ini menunjukkan karakter dosanya yang asli. Dia tidak lagi bergantung pada Tuhan. Ada pergeseran pusat. Dia tidak lagi berdoa. Dia tidak lagi tanya Tuhan. Dia mudah baper. Kenapa? Karena pusatnya sekarang dirinya sendiri. Egonya besar sekali. Dia jadi arogan. Dan dia jadi kejam. Dan ini yang dilakukan untuk membalas dendam. Saudara. Tak buktiin, tak pelindes kamu. Tak bangkrut no kamu. Kamu tak hancurkan kamu. Wih, kejam sekali. Timothy Keller dalam bukunya Judges for You mengkomentari masalah Gideon ini. Dia bilang begini, kesuksesan dapat dengan mudah membuat kita lupa kasih karunia Tuhan. Karena hati kita percaya bahwa kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kemenangan yang diberikan oleh Tuhan dapat dengan mudah digunakan untuk mengkonfirmasi keyakinan bahwa kita mendapatkan berkat bagi diri kita sendiri. Dan seharusnya menerima pujian dan kemuliaan atas kesuksesan tersebut. Jika kita tidak waspada, hati kita bisa dengan mudah beralih dari saya nggak pantas menerima ini dan semua ini adalah kasih karunia. Menjadi, lihat apa yang telah aku capai dan tanganku sendiri yang mencapainya. Aku tahu aku hebat dan mampu untuk melakukannya. Saudara tahu apa hal terburuk yang terjadi untuk orang yang dipicu, didorong, dimotivasi dengan kesuksesan? Orang yang pokoknya aku mau sukses, pokoknya aku mau the top, aku mau the best. Saudara tahu apa yang hal yang terburuk yang terjadi buat orang itu? Ada banyak orang bilang kegagalan. No, kalau kegagalan adalah hal yang terburuk, bukan. Justru itu hal yang terbaik. Kalau dia gagal, terus dia bertobat. Dia sadar ternyata dia tidak mampu. Terus dia akhirnya bergantung sama Tuhan. Oh, itu hal yang baik. Apa yang terburuk kalau orang yang dimotivasi kesuksesan? Apa? Kesuksesan itu sendiri. Kalau dia didorong oleh kesuksesan dan dia tambah lama tambah sukses. Dan dia tambah lama tambah hebat. Dan dia terus naik. Grafnya naik terus. Maka dia akan lihat. Aku memang hebat. Memang ini semua gara-gara aku. Akhirnya apa? Dia lupa bahwa hidupnya ini sementara. Dia akan lupa bahwa apa yang dia raih itu semua bukan hal yang kekal. Itu hal yang fana. Dan ini masalah Gideon. Dan ini juga bisa menjadi masalah kita. Saudara, saya akan memberikan sebuah slide yang isinya cukup kontroversial. Tetapi ini benar. Dan saya mengkonfirmasi dengan komentari untuk cari ini benar gak sih? Saya gak mau kontroversial. Tapi begini saudara. Ujian kemakmuran itu lebih berbahaya bagi orang Kristen daripada ujian penderitaan. Saudara, bukan kegagalan yang harus kita waspadai. Justru kesuksesan. Karena waktu kita lemah, waktu kita gagal, kita ini bergantung kepada Tuhan. Namun justru waktu kita menjadi kuat, menjadi hebat kelihatannya di mata dunia, Tuhan dilupakan dan kita membuat diri kita sendiri menjadi pusat. Saudara, ini yang berbahaya. Jangan menjadikan berkat Tuhan berupa kesuksesan, berupa hal-hal yang materi dalam hidup kita
jadi alasan untuk memegahkan diri. Janganlah memegahkan diri atas berkat Tuhan dan kesuksesan. Itu semua semata-mata kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Sebaliknya, biarlah berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan mendorong kita untuk semakin bersyukur. Mendorong kita semakin memuji Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Dan mengingat, Tuhan, kalau bukan kamu, ini semua terlalu banyak kebetulannya. Kalau bukan engkau, gak mungkin aku bisa ada di sini. Semata-mata karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Nah, saudara lihat akhir tragis dari Gideon. Kalau saudara lihat Hakim-Hakim 8 ayat 22 sampai 28 tadi kita sudah baca di awal. Jadi ceritanya bagaimana? Oh, ternyata pergeseran pusat Gideon nular kepada orang Israel. Jadi ceritanya orang Israel ingin menjadikan Gideon jadi raja. Padahal kan tidak boleh. Karena siapa yang jadi raja? Tuhan rajanya. Makanya selalu ada hakim-hakim. Tetapi mereka ingin menjadikan Gideon raja. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Tidakkah ini menunjukkan kecenderungan manusia untuk mengkultuskan seseorang, mengidolakan seseorang? Ketika kita melihat seseorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, ini ngomongin gereja dan hamba Tuhan ya, sangat mudah bagi manusia untuk membuat orang itu jadi kultus. Wah, dia dielu-elukan, membuat hamba Tuhan itu lebih dari yang sebenarnya. Bahaya, saudara. Bahaya buat hamba Tuhannya, bahaya buat saudara juga. Fenomena pengkultusan individu ini sebenarnya adalah, perhatikan, fenomena pengkultusan individu sebenarnya adalah usaha menyelamatkan diri sendiri. Karena begini, kalau ada orangnya, raja manusia, hamba Tuhan yang diurapi, kita kan gak usah cari-cari susah-susah sama Tuhan yang gak kelihatan. Tinggal tanya sama dia aja kan. Tinggal minta didoain dia aja kan. Sehingga apa? Kita gak perlu lagi peduli dan bergantung sama Tuhan dan bergantung sama firman-Nya. Dan apa jawaban Gideon? Ayat 23. Wah, Gideon kayaknya waktu menjawab ini kayaknya kita kepingin tepuk tangan. Karena apa? Jawabannya benar. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu. Dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Wah, luar biasa. Tapi lihat, ternyata berikutnya dia bilang, aku minta satu wis. Anting-antingmu semua, emasnya. Woi. Jadi ngomongnya benar, tapi ironis. Minta jarahannya, emasnya. Dan apa yang terjadi? Dia bukan minta itu untuk diapain, tapi lihat. Ayat 27. Kemudian Gideon membuat effort dari semuanya itu dan menempatkannya di kota di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah effort itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Nah, mungkin saudara bingung, apa effort itu? Saudara perhatikan ya. Effort itu adalah pakaian seorang imam. Effort itu ini loh saudara. Kalau saudara lihat, nah ini dadanya ini effort. Dari emas ada permata-permatanya. Dan ini adalah tanda kehadiran Tuhan untuk seorang imam yang bisa masuk, imam besar. Bukan imam biasa, imam besar yang bisa masuk ke ruang maha kudus. Dan di sampingnya itu adalah Urim dan Tumim. Jadi kalau mereka tanya sama Tuhan, Tuhan kita boleh gak melakukan ini? Itu nanti Urim dan Tumim itu dijatuhkan, bilangnya iya atau tidak. Dan itu pimpinan Tuhan. Nah, effort ini apa yang terjadi kalau kita baca di sini? Gideon buat itu untuk dirinya sendiri dan ditaruh di kampung halamannya. Padahal effort itu harusnya ada di kota Silo, tempat tabernakel. Di kota Silo itu orang-orang menyembah. Jadi apa yang terjadi? Gideon mengubah tempat ibadah. Jadi tidak lagi di kota Silo, tetapi di rumahnya, kampung halamannya. Jadi Gideon pada dasarnya menjadikan kampung halamannya sebagai tempat ibadah saingan. Sekarang orang Israel tidak perlu lagi ke Silo untuk ibadah, mereka datang ke rumahnya Gideon. Mereka nggak perlu tanya sama imam besar, mereka bisa tanya sama Gideon. Wow, perhatikan saudara, pergeseran ini. Gideon tidak lagi menggunakan posisinya untuk membantu orang menyembah Tuhan. Tetapi dia menggunakan Tuhan
untuk memperkuat posisinya, kekuasaannya, pengaruhnya. Dan karena itu Israel berjinah dengan effort palsu tersebut. Berjinah secara rohani, mereka menyembah berhala. Saudara, ini saya mau bicara sama semua orang yang berpengaruh di sini. Kalau saudara seorang pengusaha punya anak buah, saudara seorang manajer punya anak buah, saudara seorang care group leader punya member-member care group, saudara yang menonton melalui online, saudara hamba Tuhan yang mempunyai jemaat, godaan yang halus itu lebih berbahaya dari godaan yang jelas. Karena buktinya begini, waktu ditanya mau jadi raja nggak? Aku nggak mau jadi raja. Itu kan godaan jelas, aku nggak mau jadi raja. Tapi dia berlaku seperti raja. Godaan yang halus itu adalah godaan yang lebih bahaya. Gideon menolak godaan yang jelas untuk jadi raja, tapi dia mengizinkan godaan yang halus. Ambisi, ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin orang-orang bergantung sama dirinya untuk dapetin pengaruh dan kekuasaan melalui effort yang dibuatnya. Saudara, saya jadi teringat akan sebuah movie Netflix documentary In the Name of God, A Holy Betrayal. Dokumenter ini bercerita tentang berbagai sekte sesat di Korea Selatan yang menyimpang dari kekristenan, di mana pemimpinnya mengaku dirinya adalah titisannya Yesus Kristus. Mereka menempatkan diri sebagai pengganti Tuhan. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Sampai banyak pengikutnya menjadi budak seks dari para nabi ini. Dilecehkan secara seksual, fisik, dan mental. Namun waktu mereka keluar dan mereka mau cerita dan mengungkapkan kebobrokannya, banyak sekali pengikutnya menteror mereka. Dan inilah yang terjadi di akhir hidup Gideon. Dan saudara, ini merupakan peringatan keras buat kita-kita yang ada di posisi otoritas. Hati-hati, jangan sampai kita bisa memiliki penyakitnya Gideon. Dale Ralph Davis bicara tentang hal ini, dia berkata, pusat dari permasalahannya adalah Gideon menginginkan lebih daripada yang diizinkan Tuhan. Orang Israel menginginkan hal itu dengan hasrat yang tidak berpusat pada Tuhan. Saudara tahu gak sih kenapa kok hamba-hamba Tuhan yang ngaku dirinya nabi, by the way nabi di zaman sekarang itu ya, kalau menamakan dirinya prophet, apostle itu sudah tidak ada mestinya. Tapi kan zaman sekarang masih ada itu, nabi-nabi yang sangat populer, bahkan di websitenya mereka ditulis, nubuatan saya 95% akurat. Wah gitu saudara. Hati-hati lu dinubuatin yang 5% gak akurat, salah jalan kamu ya saudara. Loh ini bener loh saudara. Coba cek ya, gak usah saya sebut nama ya saudara. Tapi itu ada. Nubuatan saya 95% akurat. Tapi kenapa kok nabi-nabi seperti itu dididik orang? Setiap kali orang yang ngaku nabi dengan karunia nubuatan atau kesembuhan itu melayani di gereja-gereja, orang-orang ngantri untuk didoakan, untuk dapetin nubuat. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena kita ingin jalan pintas, saudara. Kita memperlakukan Tuhan seperti jin. Kita memperlakukan Tuhan seperti guamia. Kita memperlakukan Tuhan seperti bola kristal. Kita memperlakukan Tuhan seperti dukun. Kita cari hal-hal yang mistis. Saya mau kasih peringatan. Waspada. Waspada dari mengejar cara-cara yang mistis luar biasa, extraordinary. Dan mengabaikan cara biasa sarana anugerah Tuhan yang ordinary. Seringkali kita tergoda mengejar cara-cara yang mistis, extraordinary seperti apa? Nubuat, tanda-tanda supranatural, mujizat. Dan mengabaikan sarana kasih karunia yang biasa seperti apa? Baca firman, berdoa, ibadah. Itu kurang seksi mungkin. Tapi tahukah saudara? Itu lebih berharga. Kenapa? Karena saudara journeying sama Tuhan sendiri. Bukan bergantung sama orang. Saudara, saya ini pernah jadi penterjemah. Saya kan bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya menerjemahkan tuh nabi-nabi yang apa, ngasih nubuatan. Ada itu nabi bilang, anak ini akan sehat, anak ini akan, anaknya sakit gitu. Anak ini akan bertumbuh, dia akan nikah nanti satu hari akan jadi anak yang cantik. Dan pada waktu itu anak perempuan ini lagi sakit. Saudara tahu apa yang terjadi? Anaknya mati. Tuh, salah. Ada beberapa lagi nubuatan yang salah, fatal saudara. Coba tanya dia, kenapa? Oh orangnya kurang percaya mungkin.
Yang ngomong-ngomong nubuatanmu luput gitu aja lah beres kan. Yang disalahkan orang lain gitu saudara. Loh saudara, kenapa sih kok kita masih seperti ini? Saudara, kita memiliki sesuatu yang jauh lebih baik daripada nubuatan yang bisa salah. Itu namanya firman Tuhan yang tertulis. Di mana saudara dikasih roh dari atas segala roh. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Tinggal di dalam saudara. Namanya Roh Kudus. Saudara, kita perlu hati-hati terhadap mereka yang menunjuk diri mereka sebagai juru bicara Tuhan. Saya mau kasih tahu pada saudara. Semua orang, nabi, orang yang mengaku diurapi, itu perkataannya harus diuji sama Alkitab. Yang setuju katakan amin. Itu harus saudara. Nah, apa yang terjadi sama Gideon? Lihat ya. Akhir yang tragis. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon punya 70 anak laki-laki. Semuanya anak kandungnya. Sebab, apa saudara? Podoai ternyata. Ia beristri banyak. Ayat 31. Juga apa? Gundiknya. Ini gundiknya di sini kalau saudara perhatikan ini bukan orang Yahudi. Yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Saudara tahu artinya Abimelek apa? Sebelum saya tunjukin artinya ya. Tadi dia diminta jadi raja. Dia bilang apa? Oh, aku gak mau. Anak-anakku juga gak mau. Tuhan yang raja. Saudara tahu Abimelek artinya apa? Ayahku adalah raja. Kelihatan isi hatinya. Kemudian Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih. Lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, orang Abiezer ini. Saudara, perilaku yang munafik. Menolak gelar raja, tapi Gideon hidup seperti raja. Bahkan ngasih nama anaknya, ayahku adalah raja. Ini adalah tanda gamblang. Contoh soal yang sangat bahaya. Ada kesenjangan antara apa yang kita tahu sama apa yang ada di hati kita. Saudara paham Injil? Great. Saudara ikut APS, saudara tahu doktrin, saudara ikut seminar apologetika, saudara tahu doktrin-doktrin reform, karismatik, doktrin-doktrin, apapun yang saudara bisa tahu. Namun belum tentu saudara menghidupi Injil. Ini peringatan keras bagi kita. Jangan sampai kita berlaku seperti ini. Ini peringatan keras untuk para hamba Tuhan juga. Para pemimpin yang mendengarkan khotbah ini, sangat mudah bagi kita untuk menggunakan otoritas untuk melayani dan menghormati diri sendiri. Bukan melayani dan menghormati Tuhan. Kita suka dibutuhkan orang. Kita suka orang-orang datang kepada saya, kepada diri sendiri. Akan bimbingan, mereka bergantung sama saya, sama kita, sama manusia. Akhirnya kita berpikir kita Tuhan. Dan saudara tahu kalau saudara baca di Hakim-Hakim 33 sampai 35. Akhir tragis dari Gideon. Karena begini saudara. Seorang hakim seharusnya membawa orang-orang dari penyembahan berhala menyembah kepada Allah Yahweh. Untuk pertama kalinya seorang hakim justru buat berhala. Orang-orang Israel menyembah berhala untuk pertama kalinya. Akhir tragis Gideon. Saudara lihat semua hakim-hakim sebelum Gideon. Tidak ada satupun yang membawa orang-orang yang dipimpinnya menyembah berhala. Tapi Gideon, pemenang yang luar biasa, malah membawa bangsanya jadi penyembah berhala. Saudara lihat siklus dosa, kalau saudara masih ingat siklus, gambar siklusnya. Semakin buruk, semakin parah. Kita melihat bahwa pemberontakan semakin parah, penindasan semakin berat, pertobatan semakin kurang tulus, hakim-hakim semakin cacat, keselamatan yang mereka bawa semakin lemah. Ini menunjukkan bahwa hakim-hakim tidak bisa menjadi solusi bagi umat Tuhan. Disinilah gospel connection-nya. Kisah Gideon menunjuk kepada sang juru selamat yang sejati dan yang sempurna. Siapa dia? Yesus Kristus. Yesus sama sekali tidak seperti Gideon. Dia sang hakim yang adil, yang semestinya berhak untuk balas dendam. Tetapi dia diperlakukan tidak adil dengan ketidakadilan yang terbesar. Melalui kelahirannya saja sudah tidak adil.
Yesus Kristus meninggalkan surga mulia, berinkarnasi di bumi yang rusak. Justru lahir di kandang yang hina. Sang firman Tuhan yang kekal, yang tidak terbatas, menjadi daging yang terbatas. Raja, segala raja yang seharusnya dinobatkan jadi raja, menghamba, mencuci kaki murid-muridnya. Dia berhak untuk dilayani, tetapi dia tidak minta itu. Dia sukarela melayaninya. Saudara dan saya yang sangat kaya, sangat kudus, tetapi jadi miskin untuk menebus orang berdosa yang kekal di surga, yang gak bisa mati, tetapi menyerahkan hidupnya di salib melalui karya Kristus. Kita yang seharusnya dibinasakan, kita yang seharusnya berdosa, dikasihi, diterima dan dianggap berharga, dijadikan anak oleh Allah semesta alam. Kita tidak perlu lagi cari penerimaan, pengakuan dari manusia, karena kita sudah memiliki pengakuan dan penerimaan dari Tuhan. Tidak seperti effort palsu dari Gideon. Yesus adalah effort kita yang sempurna, yang menyempurnakan kita, supaya kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan bahwa ini adalah Injil. Saudara, saat kita menaruh iman pada Kristus, kita tidak hanya diampuni dari dosa, kita juga dibebaskan dari kebutuhan untuk cari kemuliaan bagi diri sendiri. Kenapa? Karena Kristus telah memberikan kemuliaannya kepada kita. Saudara, memang susah untuk mengakhiri dengan baik. Tetapi orang Kristen, kita punya Yesus, maka kita bisa mengakhiri dengan baik. Kenapa? Karena keyakinan kita untuk bisa tetap bertekun, tetap bertahan, bukan dari kekuatan kita sendiri, tapi dari Kristus yang sudah bertekun dan bertahan untuk kita. Yesus mendampingi saudara dan saya. Saya akan baca ayat yang terakhir, Ibrani 12 ayat 2-3. Kita baca sama-sama ya, pelan-pelan ya saudara. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya. Dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan apa saudara? Mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, baca pelan-pelan. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya apa? Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang setuju katakan amin. Pandang sama Yesus. Kalau tadi Gideon tersinggung, Yesus dihina, dia abaikan kehinaan itu. Yesus disiksa, dia abaikan itu semua. Tekun memikul salib, ganti sukacita. Sukacitanya apa? Ngelihat saudara dan saya diselamatkan. Ingatlah selalu akan dia. Wah, pandang Yesus. Tekun menanggung bantahan sehebat itu. Kita dibantah sedikit, baper, egonya kena. Kenapa? Karena pusatnya dirimu. Gantikan pusat itu. Ingatlah akan dia. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, ada sebuah quote dari Elisabeth Elliot. Suaminya pergi jadi misionaris, mati ditombak oleh suku di hutan Ekuador. Menurut dunia, gagal. Istrinya datang ke suku itu, nginjilin suku itu. Dan satu persatu suku-suku itu semua terima Tuhan. Wow. Orang yang bunuh sampai bingung. Kok bisa ya? Waktu ditanya, kamu kok bisa tetap bertahan? Kok bisa kamu? Nggak bilang gini, nggak Tuhan-Tuhanan. Kok bisa lu, kamu janda. Suamimu mati martir. Dan orang yang menombak, kamu injili. Dan orang itu terima Tuhan. Dia bilang gini, kehendak Tuhan tidak pernah berjalan seperti yang kita harapkan. Bahkan mungkin bisa situasinya terlihat sangat buruk. Tetapi pada akhirnya akan jauh lebih baik. Jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Terus dia bilang gini,
serahkan semuanya ke tangan yang telah dipaku terluka bagimu. Pandang itu. Jangan pandang dirimu sendiri. Kalau pandang dirimu sendiri, kamu gak mampu. Tapi waktu kamu pandang Yesus, kamu akan dimampukan. Amin. Pertanyaannya, bagaimana Anda meresponi kesuksesanmu? Apakah kesuksesanmu membuat kamu lupa akan anugerah Tuhan? Atau justru mendorong kebergantungan kepada Tuhan? Apakah ada tanda-tanda pergeseran pusat dalam hatimu saat ini? Sehingga membuatmu tidak bergantung sama Tuhan? Kamu jadi baper? Jadi dendam? Apakah kita cenderung cari mujizat? Cara-cara extraordinary dibandingkan dengan menjalani cara biasa. Karena di situ waktu engkau memandang Yesus, di situ engkau menerima kekuatan. Bertobat jika kesuksesan membuat kita sombong dan tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Saudara tahu kemampuan kita untuk mengakhiri dengan baik bukan terletak pada diri sendiri. Namun karena Kristus yang menjaga kita, menopang kita untuk tetap kuat dan bertahan sampai akhir. Hari ini Kristus tidak jauh, tapi dia ada di dalam hati setiap kita. Saya yakin saudara memandang dia, maka saudara akan mengakhiri dengan baik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Orang berinjil tidak sombong dalam kesuksesan dan berkat karena sadar bahwa segala sesuatu terjadi hanya karena kasih karunia-Nya. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil peka, jujur. Kalau saudara hari ini mendengar firman Tuhan, saudara melihat ada tanda-tanda pergeseran pusat, orang berinjil mudah bertobat, hatinya dikalibrasi. Orang berinjil tidak mencari kemuliaan dan penerimaan bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena sudah diterima dan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin.